والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat sehat, nikmat afiat, kesempatan kita diberikan siang hari ini untuk melakukan amal ibadah yang wajib, yaitu salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bertafaqquh fiddin, mengkaji, mentelaah akan ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bersalawat dan salam juga tidak lupa kita senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan keberkahan dan rahmat dari salawat, terutama nanti kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Ujar Nabi, Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Maka berbicara kita bulan Rajab sudah lewat dan Sya'ban pun sudah kita bahas. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku, menunjukkan ada keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka dengan adanya bulan suci Ramadan ini sebuah anugerah yang mesti dan harusnya kita itu bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad, dikaruniakan oleh Allah bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita untuk kita itu berdoa supaya diberkahi Rajab dan Sya'ban kita, dan mudah-mudahan disampaikan kita umur berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa. Ramadan ini adalah sebuah bulan yang mana orang banyak masuk di dalamnya, kemudian keluar menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah. Yang dulunya bukan siapa-siapa, keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang mulia, dicinta oleh Allah sebab Ramadan. Yang dulunya penuh dengan dosa, masuk Ramadan, keluar maka bersihlah segala dosa berkat Ramadan. Maka Nabi pun pernah bersabda di dalam hadisnya, yang mana ini menjadi sebuah simbol keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya, yaitu Nabi bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsun lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Nabi berkata, ada 5 keistimewaan yang aku berikan kepada umatku di bulan suci Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apalagi umatnya, Pak, nabinya saja
Enggak pernah Allah berikan kemuliaan 5 kemuliaan ini. Kemudian Nabi pun memperinci satu persatu, amma wahidah, adapun yang pertama kata Nabi, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila telah tiba malam pertama bulan suci Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim, Allah akan memandang kepada mereka. Bukan berarti sekarang Allah tidak memandang kita. Allah memandang. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Bahkan satu daun yang jatuh dari pohonnya pun Allah tahu akan hal tersebut. Tapi maksudnya pandangan Allah di malam pertama Ramadan itu adalah pandangan khusus kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad. Yang mana apabila sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa malam itu melalui sidang isbatnya malam pertama Ramadan, maka Allah akan memandang kepada umat Nabi Muhammad apabila Allah sudah memandang kepada mereka, kata Nabi, lam yu'adzibhu abadah, selamanya orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apabila kita di malam itu mendapatkan nazarah, pandangan dari Allah, maka kita tidak akan termasuk orang yang akan dicobloskan ke dalam nerakanya Allah. Dipelihara diri kita dengan taufik hidayahnya, kita akan melakukan amal-amal taat ibadah, dihindarkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara memposisikan diri kita supaya dipandang oleh Allah di malam Ramadan itu, di malam pertama itu? Maka kita persiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita sucikan diri kita, kita bersihkan dari sekarang dengan istighfar, dengan sholawat. Kemudian kita menyambut malam itu dengan kita mandi bersih, pakaian yang paling bagus yang kita punya kita pakai, minyak wangi yang paling wangi kita punya kita gunakan. Kita sambut bulan Ramadan itu seperti seakan-akan kita sedang menyambut tamu yang agung, yang mana akan datang ke rumah kita. Kita sambut. Tapi kebanyakan kita sekarang ini, wahai hadirin, malah sibuk dengan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Yang makanan lah sibuk ibu-ibunya, ya pemasak besan sahur hendak makan apalah. Padahal mestinya kita malam itu yang kita persiapkan adalah kita mandi bersih, pakai pakaian yang paling bagus, ada mesti baru, yang penting paling bagus, pakai wangi-wangian yang paling wangi. Kita siap menyambut itu tatkala malam pertama Ramadan. Maka harapan kita berada di masjid, kita sholat malam itu, kita berdoa kepada Allah, lalu kita sampaikan, ya Allah, kekasihmu, hamba-Mu Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa tatkala malam pertama Ramadan Allah memandang kepada hambanya, maka sekarang pandanglah kami, wahai Allah, kami siap menyambut malam suci Ramadan itu. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak akan mendapatkan siksa adab di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Maka persiapkan nanti malam pertama Ramadan itu, sambut dengan meriah, dengan senang, bukan dengan sedih, dengan seperti biasa-biasa seperti malam lainnya. Ada perbedaan tatkala malam pertama Ramadan. Yang kita harapkan adalah ada perubahan yang Allah berikan kepada kita nantinya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua untuk umat Nabi Muhammad adalah Nabi mengatakan, inna khadufa afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk.
Sesungguhnya bau mulut mereka umat Nabi Muhammad yang berpuasa itu di bulan Ramadan, ketika di sore harinya, biasanya kita itu bila puasa sore itu lagi mantap-mantapnya tuh baunya. Ya karena kita kada makan, kada minum, kada bisa sikat gigi pakai odol, sudah lewat daripada zuhur, makruh. Nah, maka bau mulut yang kita rasakan tatkala melakukan ibadah puasa itu lebih harum nantinya di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih harum. Dan itulah balasan setimpal dari Allah karena kita sudah berkorban pada siang harinya di bulan Ramadan. Kita rela tidak makan, kita rela tidak minum, kita rela tidak melakukan hal-hal yang berbau makruh, apalagi haram dari mulut kita. Lalu yang keluar dari mulut kita adalah bau yang tidak sedap tatkala kita sedang berpuasa. Itu dipandang oleh Allah, dibalas oleh Allah nantinya di hari kiamat dengan mulut kita itu lebih harum daripada bau misik. Misik itu minyak harum mahal, Pak. Minyak harum yang disenang oleh Nabi Muhammad. Yang mana nanti gambarannya apabila kita itu sudah meninggal dunia, mendapatkan kaplingan-kaplingan surganya Allah, maka di situ kita akan berkumpul dengan umat-umat yang mana dari umat-umat sebelum kita. Anggaplah contohnya kita berjumpa dengan umatnya Nabi Ibrahim, yang mana jaraknya kita dengan mereka itu bukan tahunan, ratusan, mungkin ribuan tahun. Tapi tatkala kita berjumpa di surga Allah tersebut, mereka akan mengenali kita. Mereka akan mengetahui kita, Anda ini umatnya Nabi Muhammad ya. Padahal kita belum kenal, padahal kita belum tegur sapa. Tapi mereka sudah mengenal kita karena kita punya identitas khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberi kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu? Yang mana tatkala kita berbicara, keluar dari mulut kita bau semerbak harum yang luar biasa. Maka umat-umat terdahulu mengatakan, kami kenal ini adalah bau mulutnya umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada kami umat-umat selain Nabi Muhammad. Ini keistimewaan yang kedua bagi kita umat Nabi Muhammad. Keistimewaan yang ketiga, yastaghfiru lahumul malaikatu fi kulli yawmin wa lailah. Allah perintahkan malaikat-malaikat, yang mana jumlah malaikat itu Pak banyaknya luar biasa. Ada yang kita bisa menghitung dan mengetahui berapa juta miliar mungkin jumlah itu malaikat, yang mana mereka jumlah banyak itu Allah pinta untuk memintakan ampunan kepada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka sudah jelas dengan masuknya bulan suci Ramadan kita berada di dalamnya menjaga kemuliaan dan keagungannya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang beruntung, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Beruntung sekali lagi. Yang keempat, kemuliaan yang kita dapatkan adalah Allah berkata kepada surganya. Surga itu makhluk Allah yang paling indah, makhluk Allah yang paling elok. Lalu Allah berkata, wahai surga, persiapkan dirimu, perhiaslah dirimu untuk menyambut dari hamba-hambaku yang mungkin mereka itu sudah lelah di dunia, pengen istirahat ke tempat rumahku dan kemuliaanku. Maka surga pun mempersiapkan diri dari sekarang, Pak. Bagi siapa? Bagi kita, orang-orang yang melakukan amal ibadah puasa nantinya di bulan suci Ramadan. Surga pun sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita.
Dan itu sesuai dengan sabda Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ah nafar. Surga itu adalah sangat merindukan 4 kelompok manusia. Bayangkan, bukan kita ingin surga, tapi surga yang rindu dengan kita, bak seseorang yang sedang merindukan kedatangan kekasihnya yang datang dari jauh. Saking rindu. Siapa yang dirindukan surga? Salah satunya adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini anugerah yang luar biasa kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian kemuliaan yang kelima adalah Allah apabila telah sampai malam terakhir bulan Ramadan, disambut dengan malam 1 Syawal, yaitu malam hari raya, maka Allah berkata kepada seluruh umat manusia, ghafarallahu azza wa jalla lahum. Allah telah mengampuni semua dosa umatnya Nabi Muhammad. Maka ada salah seorang berkata kepada Nabi, wahai Rasul, apakah malam yang engkau maksud itu adalah malam Lailatul Qadar? Lalu Nabi pun menjawab, bukan. Apakah engkau tidak melihat seorang ummal, seorang pekerja itu apabila dia selesai bekerja harus mendapatkan upahnya, bayarannya? Maka begitulah bagi orang yang sudah selesai menyelesaikan ibadah puasa Ramadannya 29 hari atau 30 hari itu, layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 keistimewaan yang luar biasa kita dapatkan. Maka wajarlah Nabi mengatakan Ramadan adalah bulan umatku, karena Ramadan adalah keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad. Maka harapan kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita dalam keadaan sehat, afiat, taat, ibadah dengan bulan suci Ramadan, supaya bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah ajang untuk kita menjadi orang yang lebih mulia, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan menjadilah kita seorang sosok hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ambil hikmah pada kajian siang hari ini menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah ilmu yang manfaat, yang mana semakin bertambah ilmu kita, mudah-mudahan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, iftah 'alaina ya maftuhal 'arifin, وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم تأويل القرآن العظيم إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salah dan khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.